Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo memberikan hadiah bagi justice kolaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum bisa bebas bersyarat. Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi kesehatan Joko Widodo jadi sorotan. Spekulasi tentang penyakit Joko Widodo muncul seiring perubahan kulit wajah Jokowi. Kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat sorotan. Pasalnya, kulit di wajah Jokowi mengalami perubahan yang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Jokowi. Menurut ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, Jokowi menderita alergi kulit yang menimbulkan peradangan. Meski ada perubahan fisik dan kulit di wajah Jokowi, Syarif mengklaim Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh, Bu? Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh? Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya, Nan? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah, itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ucapan berisi doa kesembuhan datang dari banyak orang, termasuk dari para menteri. Salah satu yang mendoakan Jokowi adalah penasihat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Ia mendoakan agar Jokowi sehat selalu. mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sebelumnya kondisi kesehatan Jokowi diduga menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.
Sejak saat itu, warga terus mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan penyakit Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi mengaku kondisinya baik-baik saja. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Perubahan fisik pada kulit Presiden ke-7 Joko Widodo membuat banyak pihak berspekulasi tentang penyakitnya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Menurut Dr. Tifa di akun media sosialnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa juga menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Jokowi mengatakan kondisinya sehat dan baik-baik saja. Bahkan, ia bisa pergi berlibur bersama cucunya. Antara anak dan cucu. Pelakukan. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Yang antara-antara. Sebelumnya perubahan kulit yang terlihat pada wajah Joko Widodo membuat masyarakat prihatin. Ucapan dan doa mengalir untuk Jokowi agar selalu sehat dan penyakitnya segera sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan calon penumpang pada libur panjang Tahun Baru Islam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Malam. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil, Juliana de Souza Pereira Marins, dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR yang membagikan momen dramatis saat evakuasi. Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalu. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi jenazah pendaki asal Brazil, Juliana de Souza Pereira Marins, dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, melalui proses yang sangat panjang dan berat. Perubahan cuaca membuat helikopter sulit untuk terbang ke lokasi. Beginilah rekaman drone dalam proses evakuasi dari tim SAR Indonesia yang diambil dari atas pendakian menuju puncak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani memiliki bukit-bukit yang tinggi dan panjang, sehingga proses evakuasi jenazah pendaki Brazil Juliana melelahkan dan tidak mudah. Tim SAR gabungan harus membagi waktu antara berupaya memasang dan menarik tali untuk mengangkut jenazah dan beristirahat. Sebenarnya, tim gabungan terus mencoba menggunakan helikopter, namun cuaca yang kerap berkabut tebal dan bukit-bukit curam serta tajam menyulitkan petugas mengirimkan bantuan melalui udara. Petugas bersama relawan terpaksa melakukan proses evakuasi dengan manual menggunakan tali dan memanjat ke bukit-bukit menggunakan tangan. Proses evakuasi ini melibatkan puluhan orang. Seluruhnya bekerja sama naik ke puncak dan menarik tali yang sudah disambungkan dengan relawan yang berada di titik jatuhnya korban.
Pemirsa, buntut aksi warganet Brasil yang menyerbu akun Instagram Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR memastikan akan mengevaluasi proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Maris. Tadi kami sudah sampaikan kepada komisi terkait untuk juga melakukan kunjungan atau juga evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal yang terjadi di Rinjani. Demikian. Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo sambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kunjungan tersebut sebagai tanggapan atas kunjungan Prabowo ke Malaysia pada Mei lalu. Presiden Prabowo ditemani Menseskap Teddy Indra Wijaya menyambut PM Anwar Ibrahim di atas karpet merah dekat tangga pesawat. Kedua pemimpin negara menuju Istana Merdeka dengan kendaraan yang sama dan disambut dengan upacara kenegaraan. Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia untuk menindaklanjuti hasil KTT ASEAN ke-46, KTT ASEAN GCC kedua dan KTT ASEAN GCC China serta membahas isu-isu global dan regional. Kunjungan PM Malaysia kali ini didampingi oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Investasi Perdagangan dan Industri. Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya tapi sahabat seluruh rakyat Indonesia. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini menunjukkan eratnya hubungan di antara kedua negara. Juga menunjukkan komitmen untuk kita terus memperkuat kerjasama di semua bidang. Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Juga hal-hal yang telah menjadi masalah bagi kedua negara ini, kita berkomitmen, berkehendak keras untuk menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Masalah perbatasan, masalah-masalah yang menurut kami berdua adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan secepatnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu hubungan persahabatan dan juga hubungan kerjasama yang erat antara kedua negara. Oleh kerana semangat persaudaraan begitu rapat, kita ada masing-masing tanggungjawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special
hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang-undang. Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah beberapa kali berkunjung ke Malaysia. Hubungan kedua negara sangatlah mesra, bahkan Malaysia memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo terakhir kali ke Malaysia pada Mei lalu. Saat itu Presiden Prabowo hadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. KTT ke-46 ASEAN ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara-negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain hadir KTT ASEAN, sebelumnya Presiden Prabowo pernah berkunjung ke Malaysia pada Januari tahun ini. Pada kunjungannya, Presiden Prabowo menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darja Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Selain bertemu dengan Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Raja Malaysia yang baru, Sultan Ibrahim. Kunjungan ini sekaligus menjadikan Presiden Prabowo sebagai kepala negara dari luar negeri pertama yang bertemu dengan Sultan Ibrahim sejak ia dilantik sebagai Raja Malaysia.